Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Coding Instant. Nah, kali ini kita akan coba membuat update ya, atau ubah data ya. Karena kemarin pada video sebelumnya kita sudah buat tampil data. Nah, ini tampil data buku dari database ya. Kemudian tambah data, ini juga sudah ada bagian formnya. Kemudian kita akan coba buat edit atau update data. Nah, misalkan ini ada kesalahan ya, saya mau ubah pengarangnya yang ini ya. Jadi kita harus bisa mengubahnya ya. Maka kita perlu tambahkan tombol ya, tombol edit yang fungsinya nanti mengarahkan data ini ke tampilan form yang mau diedit. Nah, berarti teman-teman boleh buka file view bukunya dan tambahkan kolom, satu kolom lagi, yaitu kolom edit dan hapus ya, atau kita buat edit dulu. Ya, silahkan buka file buku atau buku underscore vw ya. Nah, ini file bukunya, kita tambahkan kolom di atasnya td, ini kita buat tanda pagar saja. Kemudian di bawahnya ini td ya, kita buat menggunakan link ya. Nah, kalau bingung kopikan saja di bagian link ini. Nah, kemudian kelasnya ini kita buang saja. Nah, ini kita butuh kelasnya btn, kemudian btn sm, btn primary, shadow sm, dan kelasnya ini kita coba menggunakan edit ya. Edit berarti edit ya, kita coba edit. Nah, kalau yang ini berarti untuk ikonnya lebih kecil ya, FA small berarti itu icon yang kecil, text wide itu artinya tulisannya 50 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah atau tidak perlu pakai itu juga boleh ya, kalau misalkan kalian punya template yang berbeda. Nah, jadi cukup kelas btn ini aja ya. Oke, saya coba refresh. Nah, ini kita hapus saja. Kita tidak pakai tulisan, kita pakai icon aja. Nah, sekarang sudah ada nih muncul ya. Nah, di masing-masing barisnya ada tombol editnya. Oke, nah sekarang kita buat linknya ya. Nah, linknya sedikit berbeda. Tampilkan pada indeks, tepatnya nilai packnya sama dengan ini kita buat add atau up ya. Up itu update ya. Up buku ya. Nah, kita coba buat case, copy paste, ini tadi up. Nah, di sini ada update ya, atau ubah ya, ubah data buku. Nah, ini juga buku underscore up. Nah, kita buat filenya, klik kanan new file, buku underscore up titik php. Oke, kemudian isinya kita buat sementara dulu, update buku ya. Nah, kita coba linknya, kita refresh, klik. Nah, sekarang sudah berada di file update buku. Oke, untuk tampilan formnya kalian boleh copy dari file input ya, berhubung ini sama ya. Silakan di blok, Ctrl A, Ctrl C, copy, pastekan ke buku underscore up. Nah, ini berhubung sama ya, tampilannya sama, maka kita butuh ini ya. Oke, kita sesuaikan. Ini tadi tambah data buku, berarti ini jadi ubah
ya, ubah. Kemudian edit. Nah, karena ini edit berarti ini sudah sesuai tampil ya. Oke, sekarang saya refresh ya. Nah, ini ubah buku ya. Oke, sekarang kita ulang, data buku tambah yang ini ya, tampil yang ini. Kemudian kita klik edit, tombol edit. Nah, sekarang sudah tampil ubah buku. Nah, tetapi di sini tidak muncul apa yang mau diedit nih. Tidak muncul apa yang mau diedit. Maka pada file edit linknya sedikit berbeda. Kita coba ubah di bagian link edit. Nah, ini link edit tadi ya, tombolnya tampilkan pada indeks yaitu up buku, dan nah ini, dan kita mau ambil datanya yang mana ya. Misalkan saya mau ambil data yang nomor 2. Nah, kita harus punya satu primary key yang kita ambil. Nah, primary key di sini adalah kode buku. Nah, sekarang kita lihat kode buku, nama kolomnya kode buku. Maka pada link kita tambahkan dan kode buku sama dengan nilai dari record kode buku ya. PHP echo, kemudian kita ambil dari ini ya. Nah, artinya tampilkan pada indeks, case pack-nya adalah update buku, yaitu file bukunya tampil yang kondisinya adalah kode bukunya sekian. Nah, jadi ini juga bisa disesuaikan, misalkan kita cukup buat KD, nah seperti ini. Ya, artinya kita akan menangkap data sesuai dengan kode bukunya. Artinya kita mengupdate data berdasarkan kode buku yang terpilih. Nah, sehingga kalau kita refresh, kita blok. Nah, ini kita sorot ke bagian di bagian tombol edit. Kalian bisa lihat di bagian sudut sini. Nah, ini ya. Ada muncul link kode buku, kode sama dengan KB001. Kalau di bawahnya KD sama dengan KB002 dan seterusnya sampai dengan 05. Artinya nilainya sudah berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam link. Jadi ketika link ini diklik, maka nilainya akan dikirim melalui link. Nah, ini sama dengan kondisi pack yang kita bahas kemarin. Nah, nilai KD-nya akan kita kirim berdasarkan where-nya ya, where pada query. Nah, sekarang kita coba pada file edit. Nah, ini tadi yang kita copy dari input buku. Nah, kita sesuaikan ya. Tombolnya kita buat ubah data. Nama tombolnya juga kita buat ubah. Kemudian issetnya di sini juga sesuaikan, ubah. Nah, kemudian untuk nilai yang lain tetap. Nah, seperti ini. Query-nya yang kita ganti. Query-nya ganti update tabel buku set. Oke, yang di set adalah nilai yang mau diubah. Nah, berarti ini kita perlu buat set dalam kurung kode buku sama dengan KD buku ya. Nah, nama variabel. Seterusnya judul sama dengan koma lagi, kategori sama dengan pengarang sama dengan penerbit. Nah, ini namanya disesuaikan dengan nama kolom ya. Nah, kalau yang ini sesuai dengan nama kolom. Nah, jadi disesuaikan dengan nama kolom. Nah, ini sinopsis tulisannya huruf besar, berarti di sini juga sama nih. Sesuai dengan nama kolom. Ya, ini ya. Kode buku K-nya besar, B-nya besar, maka di sini juga sama.
K besar, B besar, harus disesuaikan ya. Jadi untuk query-nya, ubah data tabel buku dengan nilai yang diubah adalah nilai kode buku menjadi ini yang terbaru. Nah, kemudian ditambahkan yang diubah itu yang mana? Where ya, berdasarkan kode buku. Sama dengan, artinya data yang diubah berdasarkan kode buku yang dipilih dari yang diedit tadi. Nah, ini ya. Nah, yang dipilih berdasarkan ini, sehingga nanti diedit berdasarkan kode buku. Nah, jadi harus berdasarkan primary key kalau mau editnya. Nah, jadi kode bukunya yang dia tangkap. Nah, sehingga di sini where kode buku. Jadi secara proses tolong ubah tabel buku dengan nilai sesuai dengan variabel yang mana yang diubah itu adalah yang nilai kode bukunya sama dengan KD. Nah, variabel KD ini kita belum. Nah, maka kita tambahkan variabel KD. Ya, kita tambahkan variabel KD. Oke, nah kena kode buku sebagai primary key. Di sini kita buat namanya variabel KD ya. Oke, di sini. Nah, ini aja kita ganti jadi KD. Oke, kemudian kode buku tidak perlu kita edit ya. Nah, biasanya tuh primary key nggak perlu diedit ya. Tapi kalau nanti kalian misalkan kode buku mau diedit, jadi kode bukunya tidak usah dijadikan primary key ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kenapa saya hapus? Saya maunya nanti yang bisa diubah adalah kolom judul, kategori sampai dengan sinopsis. Sedangkan kode buku ini sebagai filternya yang mau diupdate itu adalah kode buku dengan nilai yang ini. Nah, dapatnya dari sini. Nah, nilainya nanti kita akan tanam di bagian input. Nah, sekarang ini untuk prosesnya sudah selesai, tapi bagian tampil datanya tabel mana yang mau diedit. Nah, ini kolom data mana yang mau diedit kita belum tahu karena belum muncul. Maka langkahnya adalah kalian tambahkan untuk view-nya ya. Pertama ini kita ambil KD sama dengan nilai get dari KD ya. Nah, nilai get ini adalah nilai yang diambil berdasarkan link yang ada di sini. Ya, ini KD sama dengan KB001. Jadi dia tangkap variabel KD itu get KD sesuai dengan name-nya. Nah, KD di sini KD, di sini juga KD. Nilainya akan dia tangkap. Nilainya adalah KB001. Nah, di sini KB001 jadinya ya secara proses. Nah, sekarang kita buat query-nya. Query-nya adalah tampil. Kita kasih variabel tampil MySQL query koneksi. Saya mau tampil berarti select tanda bintang from tabel buku yang mana yang tampil itu hanya kode buku dengan nilai KD. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tampil nanti adalah data yang dipilih saja ya. Data yang dipilih saja. Nah, ini kita while kita samakan saja variabel data sama dengan SQL fetch array tampil ya. Nah, ini kita tutup, kemudian kita tutup di paling bawah dari tampilan form kita ya. Oke, selesai. Nah, jadi nanti datanya kita tampilkan berdasarkan ini ya. Nah, kemudian kita coba pada inputan ini kalian menambahkan value atau nilai yang sudah ada ya. Nah, tadi variabelnya berdasarkan data. Ini variabel data. Ini kita buat dulu PHP. Nah, PHP-nya hapus echo, ini sama dengan PHP echo. Ya, kemudian variabel data. Kemudian nama dari kolom ya.
nama dari kolom yang mau ditampilkan. Kode buku ya, sesuaikan dengan nama kolom kalian. Kode buku. Nah, begitu juga ke bagian yang lain. Jadi disesuaikan, ini kopikan saja. Kita copy, pastekan value untuk judul, berarti judul. Ini juga sama. Ini kategori. Pengarang. Oke, ini ada kesalahan. Pengarang. Kemudian penerbit. Kemudian THN. Nah, kalau yang text area ini di dalam ya, diapit oleh text area. Value-nya kita hapus. Nah, jadi kode buku sampai dengan ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sinopsis. Nah, jadi nanti data yang sudah ada itu ditampilkan ke dalam ini ya, berdasarkan value-nya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang sudah muncul nih. Oh, ini ada kesalahan tutupnya ya. Oh, ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita coba tampil data, edit di bagian nomor 5, KB005. Oke, nilainya KD-nya adalah KB005. Maka nilai ini dikirim sesuai dengan query tampilnya. Nah, yang ini ya. Tampilkan data dari tabel buku yang mana data yang mau ditampilkan adalah dengan kode buku nilai kodenya yang diambil pakai get. Nah, jadi sesuai dengan ini. Maka di sini otomatis KB05 dan seterusnya ya. Oke, ini kalau kita mau sederhanakan ini kalian boleh hapus saja seperti ini karena sudah ada ya buka di atasnya. Nah, itu sama saja. Tidak ada masalah. Oke, nah itu coba kita simpan ya. Ketika diklik tombol, nama tombolnya tadi ubah ya, kemudian dia kirim nilai-nilai yang ada ke atas. Nah, tadi kita update-nya berdasarkan kode ya, ini ya, dengan pos A. Nah, jadi di pos A ini kita buat menggunakan hidden atau kita sembunyikan ya, kita editnya kita sembunyikan. Nah, simpan ya, hidden. Nah, jadi oke, di sini kita coba buat php echo variable data kode buku ya, ini kita cetak tebal. Nah, ini artinya kode buku tidak diedit ya. Nah, tidak diedit karena dia mengubahnya berdasarkan kode buku. Makanya di sini hidden. Hidden itu untuk menyembunyikan nilai inputannya. Oke, sekarang saya refresh. Nah, sekarang kode bukunya seperti ini ya. Oh, ini kita harus enter ya. Oke, enter. Refresh. Oke, sekarang kode buku KB005 atau kurang besar ya. Kita besarkan H4. Oke, nah seperti ini ya. Yang mau diedit adalah KB005. Nah, sekarang saya ganti Budi Santoso ya. Simpan. Kita coba refresh ya, tidak berubah. Kita coba cek dulu, tidak ada kesalahan. Budi Santoso ubah. Oke, update buku, judul, kemudian kategori, pengarang, penerbit. Biasanya kalau error itu kesalahan di query ya.
kode buku, tahun, sinopsis, where, kode buku. Ini sudah pas ya, saya rasa sudah pas, harusnya berhasil. SQL, MySQL di query. Oke, query-nya tidak ada masalah. Oh maaf, ini tidak pakai tanda kurung ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian SQL jika berhasil maka tampil data berhasil diubah. Kemudian diarahkan ke, setelah berhasil diubah, diarahkan ke, kita mau langsung ke tampil. Oke, saya rasa cukup ya. Kita coba refresh. Oke, ini klik ke sini dulu. Tadi Budi Santoso simpan. Oke, data berhasil diubah. Nah, langsung diarahkan Budi Santoso ya. Oke, kita coba ubah yang bagian KB003. Nah, ini KB003 30 hari belajar web programming. Kemudian buku ini membahas tentang belajar web programming secara terstruktur. Simpan, ubah data. Nah, data berhasil diubah. Oke ya, kita coba lihat 30 hari belajar web programming sudah berhasil berubah. Kemudian ini sinopsisnya juga sudah berhasil berubah. Oke, nah jadi kita sudah berhasil membuat ubah data ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Sampai ketemu di konstan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.